Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Farida dengan NIM 2110417476. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai tanggapan saya tentang materi yang telah Bapak share di YouTube. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai materi PESTEL, yang mana PESTEL ini merupakan singkatan dari Political, Economic, Sosial, Teknologikal, Environmental, dan Legal. Nah, analisis PESTEL ini merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah bisnis atau organisasi. Dengan memahami faktor-faktor PESTEL, bisnis dapat mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Hal ini dapat membuat bisnis dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Baik, komponen PESTEL yang pertama yaitu politik, di mana faktor politik meliputi kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan hubungan internasional. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah tentang lingkungan hidup dapat mempengaruhi biaya produksi bisnis. Perubahan kepemimpinan politik juga dapat menyebabkan perubahan kebijakan yang berdampak pada bisnis. Faktor yang kedua yaitu ekonomik. Faktor ekonomik meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Keadaan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan pemerintah terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis. Nah, dalam faktor ekonomi terdapat konsep kelangkaan ekonomi. Istilah ekonomi dapat digunakan dalam berbagai cara dan konteks untuk menggambarkan aspek tertentu dari perilaku manusia, mulai dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, sampai ide sederhana dalam penggunaan sumber daya, misalnya menjadi ekonomis dengan kebenaran. Ide ekonomi tentang kelangkaan memusatkan pada hubungan antar kebutuhan dan keinginan masyarakat dan sumber daya yang tersedia untuk memuaskannya. Nah, dalam ekonomi terdapat jenis sistem ekonomi. Yang pertama, free enterprise economy, yang kedua, government controlled economy, dan yang ketiga, mixed economy. Jenis yang pertama yaitu free enterprise economy. Maksudnya adalah produksi yang dimiliki pribadi oleh masyarakat yang memperoleh dan mendapatkannya. Nah, keuntungan pribadi adalah kekuatan yang memotivasi dan membimbing untuk melakukan aktivitas ekonomi. Baik konsumen maupun perusahaan menikmati kebebasan memilih. Konsumen bebas mengonsumsi apa yang diinginkan mereka dan perusahaan bebas memproduksi apa yang mereka inginkan. Pemilik pabrik bebas memilih pekerjaan, artinya mereka bebas menggunakan sumber daya pada bisnis atau pekerjaan yang mereka tekuni. Munculnya persaingan yang tinggi baik pada komoditas dan faktor pasar. Tersedia sedikit tangan dari pemerintah pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah pada kenyataannya seharusnya membatasi fungsi tradisional seperti perlindungan, polisi, keadaan, organisasi keuangan, dan jasa publik. Jenis yang kedua yaitu government control economy. Maksudnya adalah produksi yang dimiliki oleh masyarakat atau negara atas nama masyarakat, kepemilikan bisnis, dan sumber daya dilarang. Kesejahteraan sosial adalah faktor pembimbing untuk aktivitas ekonomi. Tidak ada keuntungan pribadi, motivasi, dan inisiatif. Yang ketiga yaitu kebebasan memilih pada konsumen, dasar pada kemampuan membeli masyarakat. Nah, peran kekuatan pasar dan persaingan dihilangkan oleh aturan atau undang-undang yang ada. Jenis yang ketiga yaitu mixed economy. Mixed economy ini terdiri dari mixed kapasitas ekonomi dan mixed sosialis ekonomi. Mixed kapasitas ekonomi adalah varian dari sistem ekonomi perusahaan bebas. Nah, ke dalam kategori ini termasuk negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mixed socialist economy. Mixed socialist economy ini masuk ke dalam kategori ekonomi sosial campuran milik negara-negara yang telah mengadopsi pola sosialis masyarakat.
Yang ketiga yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini meliputi demografi, gaya hidup, nilai-nilai sosial, dan pendidikan. Perubahan struktur penduduk dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk atau jasa tertentu. Selain itu, perubahan gaya hidup dan nilai-nilai sosial juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor ekonomi ini yang mempengaruhi kinerja bisnis ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, inflasi, dan yang ketiga, tingkat suku bunga. Nah, pertumbuhan ekonomi ini terdiri dari tingkat total produksi barang atau jasa, jumlah total pengeluaran, dan tingkat anggaran. Yang kedua yaitu inflasi. Inflasi ini yaitu peningkatan harga umum dari barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Di dalam pasar sangat penting untuk menentukan harga, yaitu kinerja perusahaan dipengaruhi oleh perubahan harga yang ditentukan untuk produk. Yang kedua, harga yang harus dibayar untuk barang pasokan dan bahan baku. Yang ketiga, barang produk dan harga pasokan tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran. Yang keempat yaitu harga pasar suatu produk dipengaruhi oleh permintaan total produk oleh pelanggan serta penawaran produk. Jadwal permintaan dan penawaran produk. Nah, jadwal permintaan produk ini mengidentifikasikan kuantitas produk yang diminta pada setiap kemungkinan harga jual. Yang kedua yaitu jadwal penawaran produk. Jadwal penawaran ini mengidentifikasikan kuantitas produk yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan pada setiap kemungkinan harga jual. Baik, dalam teknologi ini ada tingkatan perubahan dalam teknologi. Yang pertama yaitu adanya mekanisme dan otomatisasi proses psikologi. Yang kedua, adanya peningkatan kemampuan untuk melihat sesuatu yang sangat kecil atau jauh. Yang ketiga, adanya peningkatan pengetahuan tentang penyakit serta pengobatannya. Yang keempat, yaitu peningkatan kemampuan dalam meningkatkan, menyimpan, memindahkan, membagi, dan mengoffer energi. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini meliputi peraturan lingkungan. Peraturan lingkungan yang terkait dengan limbah dan polusi udara dapat mempengaruhi biaya produksi dalam bisnis. Yang selanjutnya yaitu faktor ketersediaan bahan baku. Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan harganya. Yang selanjutnya itu kesadaran lingkungan. Konsumen yang lebih sadar lingkungan mungkin lebih memilih makanan yang diproduksi secara berkelanjutan yang dapat mempengaruhi permintaan pastel atau bisnis. Yang selanjutnya yaitu faktor hukum. Faktor hukum terdiri dari peraturan kesehatan. Peraturan kesehatan yang terkait dengan keamanan pangan dan higienis dapat mempengaruhi biaya produksi pastel dan standar kualitas. Selanjutnya itu peraturan ketenagakerjaan. Peraturan ketenagakerjaan ini terkait dengan upah minimum dan jam kerja dapat mempengaruhi biaya produksi pastel. Yang ketiga yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat melindungi resep dan merek dari peniruan. Materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang e-bisnis. Nah, e-bisnis ini merupakan pertukaran produk, layanan atau informasi baik berbayar ataupun tidak di seluruh jaringan elektronik pada setiap tahap dalam sistem nilai, termasuk rantai pasokan, rantai nilai, dan rantai distribusi. Contoh dari perdagangan elektronik atau e-bisnis seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, XL, dan sebagainya. E-commerce ini mencakup lingkungan aktivitas yang lebih sempit daripada e-bisnis dan secara khusus mengacu pada proses transaksi elektronik yang terlibat dalam pertukaran produk, layanan, dan informasi antara pembeli dan penjual.
Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, bisnis ke bisnis atau B2B. B2B ini termasuk semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antara perusahaan, produsen, dan pedagang. Tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Contoh website e-commerce B2B adalah Bizi dan Rololi. Yang kedua yaitu bisnis ke konsumen atau B2C. B2C ini adalah jenis e-commerce antara perusahaan dalam konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang dioperasikan oleh perdagangan internasional, perdagangan tradisional. Contohnya seperti Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. Ketiga yaitu konsumen ke konsumen. C2C merupakan jenis e-commerce yang termasuk semua transaksi elektronik, barang atau jasa antara konsumen. Yang selanjutnya yaitu konsumen ke konsumen atau C2C merupakan jenis e-commerce yang termasuk semua transaksi elektronik barang atau jasa antara konsumen. Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu konsumen ke bisnis atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya seperti www.istokfoto.com. Yang selanjutnya yaitu bisnis ke administrasi atau B2A. Bisnis ini adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Yang selanjutnya yaitu konsumen ke administrasi atau C2A. Bisnis ini termasuk semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Yang selanjutnya yaitu online to offline atau O2O, yaitu jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O ini mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar dari lingkup-lingkup online. Selanjutnya yaitu kelebihan e-commerce. Kelebihan e-commerce yaitu produk dan layanan bervariasi. Yang kedua, pembayaran lebih mudah. Yang ketiga, mempersingkat rantai distribusi. Yang keempat, merek lebih dekat dengan konsumen. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam, belanja kapan saja. Dan yang ketujuh, efisiensi biaya. Selain kelebihan, e-commerce juga memiliki kekurangan, seperti ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya undang-undang yang memadai untuk membaca kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, hilangnya privasi, wilayah cakupan, serta identitas dan perekonomian negara. Rawannya melakukan transaksi bisnis online, dan warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan foto yang asli di situs website. Tujuan dari analisis lingkungan bisnis yang pertama memahami dan memetakan lingkungan bisnis, yang kedua membantu pengambilan keputusan yang strategis, yang ketiga meningkatkan kinerja bisnis, dan yang keempat yaitu mendukung pencapaian tujuan bisnis. Lingkungan dalam perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama internal dan eksternal.
Lingkungan eksternal ini berada di luar organisasi, meliputi lingkungan umum dan lingkungan industri, dan lingkungan internal berada dalam organisasi, meliputi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.